Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Sam yang mengatakan dengan seenak dia bahwasanya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pesta seks. Hal ini merupakan pernyataan dari Ustadz Sam. Tanggapan saya, yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penghuni surga yaitu orang-orang yang beriman dan beramal sholih, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bunyi ayatnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman berseri-seri bahagia bisa melihat Tuhannya. Oleh sebab itu, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni surga yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para bidadari ataupun bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, tidak pernah digauli oleh laki-laki maupun jin, itu untuk melayani suami mereka. Akan tetapi bukan tujuan utama, bukan nikmat terbesar yang diberikan Allah. Itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika para penghuni surga tidak bisa ataupun tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam surga, orang-orang yang masuk surga ataupun para penghuni surga itu tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, secara terus-menerus. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari-bidadari untuk melayani para laki-laki yang masuk surga, orang-orang mukmin yang masuk surga. Yang ketiga, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak adil menciptakan bidadari-bidadari terhadap laki-laki. Dan untuk perempuan itu memperoleh apa? Perempuan memperoleh apa nanti di surga? Apabila di dunia mereka beriman kepada Allah dan beramal sholih, kelak di surga para perempuan mendapat apa? Telah jelas dijelaskan bahwasanya para perempuan yang masuk surga yaitu menjadi istri orang-orang yang masuk surga, menjadi istri suaminya sewaktu berada di dunia. Akan tetapi apabila perempuan-perempuan yang berada di surga tidak pernah berkeluarga sewaktu hidup di dunia,
dia akan diletakkan ataupun akan berpasangan dengan laki-laki yang tidak beristri sewaktu dia berada di dunia. Oleh sebab itu, bukan Allah tidak adil kepada para perempuan, bukan Allah melain-lainkan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti para perempuan juga akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga. Pertanyaan terbesar, apakah kita mampu beramal soleh, beriman kepada Allah sekarang? Sekarang banyak orang yang berkata nikmat surga, namun tidak memikirkan bagaimana cara masuk surga. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha." Orang yang berharap bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya tanggapi. Semoga kita diberikan keimanan yang kokoh di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'an nabiyyin as-siddiqin wasyuhada was-solihin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika abadan abada. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Kalau ada pernyataan saya yang tidak sesuai, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun ada suatu hal yang pengen didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.